Sombong boleh dibalas dengan kesombongan? Boleh ya. Boleh kalau kira-kira kesombongan yang kamu buat itu akan mengurangi atau meredakan, karena itu bagian daripada hikmah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Orang itu kalau sombong, kalau nggak disombongi nggak kapok-kapok. Maka dalam suatu hadis dikatakan at-taih 'ala tuyah shadaqah. At-taih sombong atas orang-orang sombong itu sedekah. Nah, itu maksudnya supaya dia jadi tawadhu. Tapi kalau sombong kamu itu bukan untuk memperbaiki, sombong ganti sombong, itu saya kira geni tempat kumpul geni, elek kumpul elek. Tapi kalau sombong kamu itu kamu niatkan untuk memperbaiki, itu sebenarnya bukan sombong, perbaikan. Soalnya bentuknya kayak sombong tapi sebetulnya perbaikan. Maksudnya boleh menyombongi orang yang sombong itu maksudnya sombong untuk perbaikan, bukan sombong-sombongan. Jika boleh, bagaimana kita mengetahui seseorang itu sombong? Sedangkan sombong itu di dalam hati ya. Ya, kalau sombong itu dalam hati, kiber itu dalam hati, takabur dalam lisan dan dalam perbuatan dohir. Sombong itu bisa dikatakan sifat hati ya. Orang itu merasa lebih baik dari yang lain. Tapi bisa juga sombong itu dalam perbuatan dohir, ngomongnya gede-gede, perbuatannya petentang-petenteng ya. Maka Imam Ghazali mengenal kibir itu dalam hati, kalau takabur itu dalam perbuatan. Di perbuatan yang karena tuntutan kesombongan yang dalam hati itu namanya takabur. Tapi orang itu kadang-kadang zahirnya dia tawadhu, tapi dalam hatinya sombong. Kepalanya menunduk, berjalan menunduk, itu dalam hatinya saya ini orang yang terbaik di antara orang-orang ini. Nah, ini hatinya sombong, zahirnya tawadhu. Tapi ada juga yang hatinya sombong, zahirnya sombong juga. Kalau sombong itu masih dalam hati, ya jangan kamu sombongin, namanya kamu suudzon tuh namanya. Sombong kalau masih dalam hati, belum ditampakkan dengan ucapan atau dengan perbuatan, maka tidak boleh kamu menuduh orang itu sombong. Apa maksudnya hadis al-jarad min saydil bahar? Sudah genah itulah. Jadi belalang itu termasuk apa itu binatang-binatang buruan lautan. Maknanya halal gitu loh. Belalang itu halal, saya gitu. Bagaimana hukum menerima hadiah dari seorang Nasrani yang mana ia memberi hadiah itu karena simpati dengan ajaran kita agar dia masuk Islam, akan tetapi dia belum mau masuk Islam. Bagaimana hukum menerima hadiah dari seorang Nasrani yang mana ia memberi hadiah tersebut karena simpati dengan ajaran kita agar dia masuk Islam? Gimana tadi? Ini saya tahu maksudnya ini. Maksudnya itu kita menerima itu untuk keakraban saja, ya nggak apa-apa. Sebagaimana Nabi menerima hadiah dari Raja Mekaukis, Raja Mesir. Hadiahnya diantaranya adalah Sayyidah Maria Al-Qibtiyah yang kemudian melahirkan Sayyid Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu hadiahnya Mekaukis itu. Jadi menerima hadiah dari orang Nasrani itu boleh, tapi harus dipertimbangkan ada maslahat untuk agama apa tidak. Karena sekarang itu orang Nasrani itu bagi-bagi supermi, bagi-bagi apa, terus akhirnya itu untuk menarik masyarakat kepada mereka. Nah, ya itu yang bahaya. Maka menerima hadiahnya boleh, tapi harus dipertimbangkan mudorot untuk agama atau tidak. Kalau mudorot nggak usah.